video tentang pemaparan materi untuk memenuhi tugas dengan Bapak Hadi Ade Saputra MSI, di mana materinya itu adalah teknologi bahan alam yang meliputi pemilihan dan penyiapan bahan, simplisia dan ekstraksi bahan alam. Pertama ada pemilihan dan penyiapan bahan. Dalam taksonomi, pemilihan bahan dapat merujuk pada proses identifikasi dan klasifikasi organisme berdasarkan karakteristik morfologi, anatomi, atau molekuler. Istilah taksonomi yang terkait dengan pemilihan bahan antara lain spesies, genus, dan famili yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme ke dalam kategori yang lebih spesifik atau luas. Selanjutnya ada pemilihan bahan pangan melibatkan beberapa faktor, yaitu 1. Seleksi spesies, memilih spesies yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Seleksi usia, memilih bahan pangan yang berada pada usia yang optimal untuk dikonsumsi. 3. Bagian tubuh, memilih bagian tubuh yang paling sesuai untuk digunakan seperti daging, sayuran, atau buah. 4. Lokasi, memilih bahan pangan dari lokasi yang tepat dan aman. 5. Musim, memilih bahan pangan yang tersedia pada musim yang tepat untuk memastikan kesegaran dan kualitas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. 1. Musim. 2. Kadar air. 3. Intensitas paparan sinar matahari. 4. Kondisi tanah seperti pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, dan mikroorganisme. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. 1. Pengalaman penggunaan turun-temurun. 2. Pengujian atau screening. Selanjutnya ada pemanenan bahan pangan. Pemanenan bahan pangan adalah proses pengumpulan atau pengambilan bahan pangan dari sumbernya, seperti tanaman atau hewan. Pemanenan yang tepat waktu dengan cara yang benar dapat membantu menjaga kualitas dan kuantitas bahan pangan. Waktu panen yang tepat dan cara panen yang benar sangat penting untuk memastikan kesegaran atau kualitas bahan pangan. Selanjutnya ada sumber bahan baku. 1. Biodata yang hidup, liar, atau tumbuh secara alamiah. 2. Hasil budidaya. Selanjutnya ada tahapan memperoleh simplisia. 1. Pengumpulan atau bagian mana, atau kapan dan cara. 2. Sortasi. 3. Pencucian. 4. Perajangan. 5. Pengeringan. 7. Sortasi kering. 8. Pemeriksaan mutu. 9. Pengepakan. Dan 10. Penyimpanan. Berikutnya adalah contoh tabel bagian tanaman dengan cara pengumpulannya, kadar air dan simplisia seperti daun, bunga, buah, akar, dan batang. Kadar air simplisia dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, metode pengeringan, dan kondisi penyimpanan. Dan ada juga contoh tabel bagian tanaman seperti rimpang, biji, buah, dan kulit buah. 1. Ada sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemisahan bahan pangan berdasarkan kualitas atau karakteristik tertentu pada bahan pangan masih dalam keadaan basah. Alatnya ada meja sortir atau bak sortir. Yang kedua ada pencucian. Pencucian adalah proses membersihkan bahan pangan dari kotoran, debu, dan residu lainnya. Alatnya yaitu mesin cuci sayuran atau buah yang dilengkapi dengan sistem penyemprotan air yang untuk membersihkan. 3. Ada perajangan. Perajangan adalah proses memotong atau mengiris bahan pangan menjadi ukuran yang lebih kecil. Alatnya adalah mesin penggiris atau slicer yang dapat diatur untuk menghasilkan irisan dengan ketebalan yang seragam. Selanjutnya ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pengeringan bahan pangan dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain 1. Sinar matahari. Bahan pangan dijemur di bawah sinar matahari langsung untuk menguapkan air. 2. Kering angin. Bahan pangan diangin-anginkan untuk menguapkan air. 3. Oven. Bahan pangan dipanaskan dalam oven untuk menguapkan air. 4. Microwave adalah bahan pangan dipanaskan dengan gelombang mikro untuk menguapkan air. 5. Freeze drying. Bahan pangan dibekukan dan kemudian diuapkan airnya dalam kondisi vakum. Metode ini mempertahankan kualitas dan nutrisi bahan pangan serta menghasilkan produk yang ringan dan kering. Selanjutnya ada pengeringan simplisia menurut BPOM diatur dalam peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Suhu pengeringan simplisia tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius untuk memastikan kualitas dan keamanan simplisia tetap terjaga. Pengecilan ukuran bahan pangan dengan cara 1 gunting, 2 pisau, 3 alat penggiling, 4 blender, dan 5 mortir atau yang lainnya. Selanjutnya ada pengecilan ukuran simplisia menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017 bertujuan meningkatkan luas permukaan dan efisiensi ekstraksi dengan metode penghalusan dan pengayakan untuk menghasilkan serbuk simplisia dengan ukuran partikel seragam. Di bawah ini ada tabel klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halusnya menurut Farmakope. Selanjutnya ada beberapa aspek penting terkait simplisia. 1. Sortasi kering. Itu adalah proses pemisahan simplisia berdasarkan kualitas, ukuran, atau karakteristik lainnya setelah pengeringan. 2. Pemeriksaan mutu, proses evaluasi kualitas simplisia untuk memastikan memenuhi standar yang ditetapkan. 3. Penyepakan, proses pengemasan simplisia untuk melindungi dari kerusakan. Selanjutnya penyimpanan, proses penyimpanan simplisia ditempatkan yang sesuai untuk menjaga kualitas dan keamanan. Ada oksigen udara. Oksigen udara dapat mempengaruhi kualitas simplisia dengan menyebabkan oksidasi, perubahan warna, dan kerusakan. Selanjutnya ada dehidrasi, proses penghilangan air dari simplisia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Yang terakhir ada kapang, mikroorganisme yang dapat tumbuh pada simplicia jika kelembapan dan kondisi lingkungan tidak terkendali, menyebabkan kerusakan dan kontaminasi. Selanjutnya ada ekstraksi bahan pangan. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen aktif dari bahan alam, seperti tumbuhan. Menurut Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019, ekstraksi adalah proses pengambilan zat aktif dari simplicia menggunakan pelarut yang sesuai, dan ekstrak yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Ekstraksi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada liquid ekstrak atau ekstrak cair. Yang kedua ada solid liquid ekstrak atau ekstrak padat cair. Yang ketiga ada chocolate ekstrak, yaitu adalah metode ekstraksi yang menggunakan pelarut yang dipanaskan dan diembunkan kembali untuk mengekstrak komponen aktif dari bahan padat. Selanjutnya ada 3 tahapan proses ekstraksi. 1. Penetrasi pelarut. 2. Pelarutan komponen aktif. 3. Difusi komponen aktif. Metode ekstraksi yang pertama ada maserasi, perlokasi, ekstraksi dengan reflux, soklestasi, ekstraksi ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, dan ekstraksi dengan tekanan. Selanjutnya ada 1. Maserasi. Tahapannya itu bahan simplicia direndam dalam pelarut selama waktu tertentu. Kelebihannya sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya ada kelemahan, waktu ekstraksi lama, efisiensi ekstraksi rendah. Yang kedua ada perlokasi, yaitu kelebihannya efisiensi ekstraksi lebih tinggi daripada maserasi, sedangkan kelemahannya memerlukan peralatan khusus. Yang ketiga ada ekstraksi dengan reflux, kelebihannya ada efisiensi ekstraksi tinggi, waktu ekstraksi lebih singkat. Kelemahannya risiko degradasi komponen aktif karena panas. Yang keempat ada sokletasi, kelebihannya efisiensi ekstraksi tinggi, sedangkan kelemahannya risiko degradasi komponen aktif karena panas. Yang kelima ada ekstraksi ultrasonik, kelebihannya waktu ekstraksi singkat, sedangkan untuk kelemahannya memerlukan peralatan khusus. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave, kelebihannya ada waktu ekstraksi singkat, sedangkan kelemahannya adalah risiko degradasi komponen aktif karena panas. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan, yaitu tahapannya tekanan digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi, kelebihannya efisiensi ekstraksi tinggi, waktu ekstraksi singkat, kelemahannya memerlukan peralatan khusus, risiko kerusakan komponen aktif jika tekanan tidak terkendali. Selanjutnya ada faktor pemilihan metode. Yang pertama ada efisiensi, 2 rendemen yang tinggi, 3 kualitas senyawa terjaga, selanjutnya waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, dan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari larutan untuk meningkatkan konsentrasi solut atau menghasilkan produk yang diinginkan. Evaporasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penguapan di bawah tekanan rendah atau menggunakan rotary evaporator. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.